Padang atau rebus polos? Kayaknya rebus deh Bang Dara ya. Iya. Rebus aja. Nah, jadi ini kan parrot fish yang tadi kita lihat di depan. Kalau kita selama ini ke pantai-pantai di Indonesia yang pasirnya bagus banget, sebenarnya pasir itu berkat jasa jenis parrot fish ini. Jadi mereka tuh sebenarnya makanin alga di karang. Jadi mereka makanin karang, terus algenya itu diproses, terus akhirnya jadi kayak pupnya gitu. Jadi ada butiran pasir gitu akan keluar dari mereka setelah mereka makanin karang. Gitu. Jadi semua pasir yang indah itu yang kita guling-guling adalah sebenarnya pupnya parrot fish berkat jasa mereka. Kalau kita datang ke Wairebo, kita pastinya menginap di sini. Dan waktu tahun 2015, gue nginepnya di bangunan yang di atas, bentuknya persis seperti bangunan lain di sini. Tapi di situ bisa untuk turis yang datang, cuma sekarang digunakan sebagai perpustakaan. Cuma kalau misalnya lagi banyak banget turis yang datang ke Wairebo, bisa juga digunakan untuk penginapan. Tapi kali ini kita nginepnya di rumah yang ada di bagian bawah, masih dekat sama rumah-rumah warga di sini. Kalau ini jeruk ada sebutannya? Jeruk apa gitu? Kalau bahasa lokalnya Deru Raja. Deru Raja. Deru Raja. Deru Raja. Iya. Oh. Oke. Itu dari orang tua dulu memang itu. Jeruk Raja. Sengaja piara. Oh, jeruk Raja. Iya. Jeruknya jadi raja ya? Kami atas nama teman-teman guru juga dan anak sekolah, yang pertama menyampaikan terima kasih atas oleh-olehnya. Kami sungguh merasakan manfaatnya karena langsung dipakai. Jadi atas semuanya ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sama-sama Pak. Dengan harapan semoga dia yang menyelenggara kehidupan ini memberi rahmat berkat kepada kakak-kakak semuanya. Amin. Kiranya apa yang menjadi impian ke depan tercapai sesuai dengan kehendak kita semua. Amin. Yang berikutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak punya apa-apa untuk membalas semua kebaikan ini. Kami hanya pasrah, semoga Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nih, bisa langsung dicobain. Oke. Oke. Sabar, semua dapat, semua dapat. Oke ya. Mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes.
pada bingung kan pasti kenapa sepatu gitu kan. Karena kalau buat kami sepatu tuh ngelambangin harapan supaya anak-anak kita nanti ke depan bisa sekolah semua ya kan. Buku supaya mereka jauh juga tetap bisa baca. Ya moga-moga bisa berguna lah ya kan. Udah dicoba semuanya sepatunya? Udah happy nggak? Seneng nggak? Semangat dong sekolahnya. Bener ya? Tetap semangat sekolahnya ya. Makasih semuanya. Terima kasih. Biasa dipanggil Yevi. Sebenarnya Lembor Belajar dimulai dari tahun lalu, 2020. Tapi itu untuk private class-nya. Jadi perorangan, saya datang ke murid-muridnya. Dimulai di tempat ini, ajak anak-anak sekitar itu dari bulan Maret. Iya, saya tahu karena penting banget bahasa Inggris, apalagi daerah kami ini khususnya daerah pariwisata. Sudah ditetapkan sebagai daerah pariwisata super premium ya, khususnya Labuan Bajo. Dan saya tahu dampaknya juga pasti akan kena di Kecamatan Lembor ini. Nah, karena itu tidak mungkin kita sebagai penduduk lokal hanya akan menonton, hanya akan menjadi penonton atas perkembangan sumber daya alam kita ini. Jadi saya mau penduduk lokal pun ikut masuk ke dalam sumber daya alam yang semakin ditingkatkan. Nah, sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan, khususnya bahasa Inggris, karena saya tahu wisatawan asing pasti akan banyak datang ke sini. Maunya sih dibuat yayasan khusus begitu ya, biar saya, kan kebetulan kami ngajarnya cuma seminggu sekali. Nah, anak-anak ini katanya bilang, "Miss, kok cuma seminggu sekali? Kami maunya setiap hari dong, Miss." Terus saya bilang, "Oh, waktunya kami yang nggak cukup, nggak bisa. Soalnya di hari-hari lain kami juga harus kerja kan. Nah, khusus di hari Sabtu kami ngajar kalian. Jadi nggak bisa setiap hari kayak gitu." Yang saya maunya, kami maunya, mungkin nanti bisa suatu saat kami bisa membuat sebuah yayasan di mana ada banyak relawan yang mau membantu adik-adik ini, karena kami kalau cuma beberapa orang saya tidak cukup untuk mendidik anak-anak sebanyak ini di tempat ini. ite mori adak lama Jakarta. Senang naik dami ai cai ite mori sengaji. Tak batang orang agami anak ai cai ite mori adak lama Jakarta. Yo manga tu mbate tai regem pede tadi se ambe agu pede se ende. Eme cai semuri sengaji lamai nakal budaya. Lepa ang naka cembaru kapu. Ho betua mbaru daya dapur tara. Yo tuak curu kami ya. Kalau kami orang tua dulu arah ini itu yang dia itu langsung dari pohonnya. Tetapi kalau umpamanya untuk tuh beliau mereka terima begini zaman sekarang kurang terlalu tren dia. Karena kalau umpamanya tuh yang ini sudah disuling dia nih Pak. Kalau yang tidak disuling, kalau jam begini itu dia kecut dia. Jadi makanya itu kita tuh tidak itu suguhkan pam mereka itu dan itu. Jadi si kalau pam yang ini tuh kan sudah dari aren juga tetapi dia sudah proses. Iya.
Ya, jadi kalau umpamanya tua mau lanjut lagi tua di bawah Pak, boleh sudah. Ya, Pak, ya. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours. Halo, nama saya Rijal Mansur. Saya asal Makassar, sekarang tinggal di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita lagi ada di tempat saya, di Dusun Burak. Kami lagi proses untuk membuat permaculture. Dasar kata permanent agriculture. Jadi tujuannya emang lebih dekat dengan alam. Sebenarnya ini bukan sekolah sih, sebenarnya ini kelas alam aja. Jadi awalnya tuh kami pengen bantu anak-anak dusun di sini untuk punya skill. Salah satunya itu adalah bahasa. Tapi sampai makin lama gitu, makin banyak yang gabung dari bukan cuma dari dusun sini, tapi dari beberapa dusun tetangga kita. Mimpi kami, cita-cita kami tuh pengen punya sekolah sendiri, gitu kan. Nah, ya untuk awal ya tahap pembelajaran lah buat kami kan. Jadi sekarang kami berjalan secara spontan aja, nggak ada kurikulumnya. Tapi sekarang kami udah ada 4 kelas A, B, C, D. Itu tingkatannya mulai dari anak-anak yang nggak bisa sama sekali baca tulis sampai anak-anak yang udah bisa berbahasa Inggris. Iya, ini awalnya dari tahun 2015 saya bergabung dengan salah satu NGO di Indonesia yang fokusnya tuh ke lingkungan. Jadi dia fokusnya, misinya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai terutama. Dari situ akhirnya karena terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, kemudian kami juga ada kelas lingkungan. Dari situ akhirnya semakin besar keinginan untuk memiliki sekolah. Ya, jadi senang aja ngumpul sama anak-anak gitu kan. Jadi seperti kayak apa ya, sekarang aku tuh ngerasa seperti kecanduan rasanya untuk membantu anak-anak gitu kan. Jadi ngerasa kayak berharga aja perasaannya, itu kayak gimana ya, nggak bisa digambarin sih sebenarnya. Nah itu dia tuh, nggak bisa digambarin tuh. Jadi nyaman aja, perasaan tuh kayak enak aja. Today that you're not mine to keep. Don't struggle too much now while I kill you in your sleep. What is lost if it's not being by yourself? I won't be gentle to the body on the shelf. Pastinya kesan dari ikut perjalanan selama beberapa hari ini, mulai dari Bajo, terus sempat setengah overland kali ya di Flores menuju ke Oerebo, dan juga berhenti di beberapa desa. Yang masih senang banget sih ada program untuk berbagi, apapun caranya ya, berbagi selalu menyenangkan gitu kan, untuk yang dibagikan ataupun untuk yang membagikan. Jadi di program 1000 sepatu ini memang saya nemenin Iser untuk istilahnya keliling sebagian tempat di Indonesia untuk membagikan sepatu dan juga buku untuk anak-anak terutama. Yang pasti seneng banget ngeliat muka anak-anak yang happy banget ya, karena sepatu kan jadi salah satu kesenangan yang besar ya, terutama untuk anak-anak. Kayaknya nggak cuma anak-anak deh, kita pun gitu sampai kita gede, kalau kita mendapatkan sepatu yang apalagi yang kita pengen pasti happy banget. Jadi itu salah satunya
kebahagiaan yang besar banget dengan ngelihat muka anak-anak itu. Terus yang pasti excitement dari anak-anak juga gede banget pada saat kita membagikan buku sih. Ada yang langsung bukunya dibuka, dilihat bareng sama teman-temannya, jadi yang pasti happy banget. Pesan untuk yang nonton, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit rasa dari yang kami alami selama berkeliling dan juga berbagi. Kalau ternyata, dan memang ada penelitiannya juga sih, ternyata dengan kita memberi sesuatu itu justru yang memberi mendapatkan kebahagiaan lebih besar dari yang dibagi. Jadi mudah-mudahan ada teman-teman yang terinspirasi untuk melakukan hal yang serupa. Nggak mesti hal yang sama, nggak mesti buku, nggak mesti sepatu. Intinya bagikan apa yang kalian suka, terutama tidak ada salahnya berbagi, dan jumlah dan bentuk seperti apapun juga akan sangat berarti. It's only love.